Shalom sahabat Lensa kita, jumpa lagi dengan saya Eca di podcast Lensa kita. Di minggu yang lalu, tepatnya di tanggal 10 Oktober, kita di seluruh dunia merayakan sebuah hari, yaitu Hari Kesehatan Jiwa atau Kesehatan Mental Internasional. Nah, kenapa kok kita perlu merayakan hari ini? Tentunya itu akan membuat kita semakin aware, semakin sadar bahwa ternyata kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu juga termasuk faktor yang penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia gitu ya. Nah, di studio saat ini sudah ada salah seorang jemaat GKMI Solo. Langsung saja kita sambut, ini dia Mbak Ria. Selamat datang Mbak Ria. Terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi gestar ya. Bintang tamu. Sama-sama, kami juga terima kasih Mbak Sreya. Sehat-sehat aja. Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Si Eca, puji Tuhan, sehat jiwa raganya, mentalnya sehat. Sepertinya. Nah, sahabat Lensa kita, setelah ini kita akan berbincang dengan Mbak Ria tentang apa sih pentingnya, mengapa kita harus memahami tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Nah, bagi sahabat Lensa kita yang belum tahu, Mbak Ria ini dulu pernah belajar tentang ilmu psikologi ya Mbak ya, waktu kuliah. Iya, betul. Pastinya masih ingat ya Mbak ya, tentang Masih. teori-teori dan juga pasti seluk-beluk tentang psikologi gitu. Iya. Apalagi kita ngomong soal kesehatan mental gitu ya. Iya. Nah, ada pepatah atau apa ya ini istilahnya itu, mereka ngomong mens sana in corpore sana. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya. Ya. Terus kalau misalnya aku balik juga itu sebenarnya saling berkaitan ya, Mbak. Iya. Kalau jiwanya sehat, tubuhnya pasti juga kuat. Kuat. Nah, gitu. Berarti kayak itu sebenarnya tubuh dan jiwa dan raga itu saling berkaitan dan saling support satu sama lain gitu kan. Nah, menurut Mbak Ria nih, kenapa sih kok kita tuh ngomongin kesehatan mental itu adalah salah satu hal yang penting gitu loh, apalagi di zaman sekarang ini? Nah, begini Cik Eca, saya mau menjelaskan dulu nih tentang pengertiannya nih untuk tentang kesehatan mental ya. Kesehatan mental itu sendiri itu adalah perasaan sehat, bahagia, berpikir positif, bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau sesama, itu artinya kesehatan mental sendiri. Nah, pentingnya untuk membahas kesehatan mental ini sangat penting sekali, karena supaya kita seperti Ci Eca bilang tadi ya, lebih sadar untuk diri kita sendiri nih, supaya untuk mencegah supaya kita itu tidak mempunyai sakit gangguan mental begitu. Jadi kita lebih berhati-hati. Memang kadang itu sering diremehkan ya, dianggap sepele, tetapi itu ternyata berakibat cukup fatal. Iya, betul. Emang kalau misalnya istilahnya apa ya Mbak Ria, kebablasan gitu, itu risikonya tuh apa aja sih? Misal hal sepele gitu ya, misal contohnya hal kecil itu kita kurang tidur gitu, itu kan menjadikan sistem tubuh kita itu tidak berfungsi dengan baik. Jadinya kita mungkin nih dalam seharian beraktivitas, kita itu tidak bisa melakukan aktivitas itu dengan baik. Jadi kita merasa mungkin pikirannya kacau. Setelah itu mungkin kita menjadi emosi. Itu bisa menyebabkan lama-lama menjadi gangguan mental itu kalau kita tidak sadari. Seperti itu. Caranya supaya kita sadar gimana? Apakah harus datang ke psikolog atau psikiater terus ikut tes gitu? Atau mungkin secara awam gitu kita bisa sadari sebenarnya, wah aku kok malam sulit tidur, atau misalnya aku nafsu makanku nggak terlalu banyak, kayak aku misalnya. Iya, itu bisa. Jadi memang kita sebenarnya sadar, tetapi kita itu apa ya, sadar, itu namanya Cik Eca. Iya, sadar tapi enggak. Kayak di luar batas kesadaran kita sebenarnya kita tuh punya ciri-cirinya, tapi kita denying. Tapi kan kita nggak tahu. Iya, tapi kita nggak tahu kalau itu ya itu tadi kebiasaan yang sepele, tetapi nanti kalau
tidak dapat kita istilahnya sendiri atasi, nanti akan berakibat buruk begitu. Caranya gimana ya Ci Eca ya? Kita harus bisa misal emosi, kita bisa mengelola emosi kita seperti itu, dan makan teratur gitu. Untuk emosi itu mungkin banyak orang yang bisa relate gitu ya. Iya. Kesehatan emosi, kayak emosinya naik turun terus, gampang meledak-ledak misalnya. Emosinya. Ya kalau gampang meledak-ledak emosinya nih, kita bisa menenangkan diri dulu. Memang ada orang yang temperamennya sangat tinggi sekali. Ya kita menenangkan diri dulu sejenak, kita pasti turun itu emosinya dan bisa meredam gitu ya. Dan itu juga salah satu cara untuk mengenali diri kita sendiri. Ya betul, sebenarnya, koreksi diri istilahnya aku punya seperti ini, itu. Terus aku tahu kiat-kiatnya begini sehingga bisa jadi pribadi yang lebih baik juga. Iya. Paling aware tentang kesehatan mental. Nah, untuk di waktu sekarang ini Mbak Ria, terutama di anak-anak muda, di generasi Z, itu kayak aku pernah ketemu orang di Twitter gitu ya. Dia masih usia SMA awal atau enggak SMP akhir gitu, usia-usia gitu. Terus dia tuh di Twitter tuh update status. Aku lagi depresi. Terus besoknya selamat tinggal teman-teman gitu. Tapi besoknya lagi dia update aku nggak jadi depresi. Kayak sebenarnya aku menemukan banyak di media sosial bahwa ketika sekarang generasi muda itu merasa bahwa mereka punya gangguan jiwa atau gangguan mental itu sebuah lifestyle, sebuah gaya hidup. Aku depresi nih, aku jadi bisa gaul istilahnya gitu. Padahal sebetulnya itu adalah self diagnose atau mereka mendiagnosa diri mereka sendiri. Bukan datang ke profesional terus diperiksa apakah benar mereka punya gangguan mental, gangguan jiwa gitu. Nah, fenomena ini di mata Mbak Ria itu seperti apa? Maksudnya tanggapannya Mbak Ria? Oke, untuk tentang itu, jadi sekarang ini kesadaran itu akan kesehatan mental itu sudah tidak seperti dulu Ci Eca. Jadi sekarang itu lebih baik daripada dulu. Nah, jadi begini, sekarang itu banyak yang lebih sadar atau aware pada dirinya sendiri itu dengan mencari internet, seperti yang Ci Eca bilang tadi. Memang misal gini, dengan gejala-gejala, apalagi sekarang ya banyak media sosial gitu ya, yang kita bisa mencari segala sesuatunya di situ di internet. Jadi kita cari nih, misal kita mencocok-cocokkan gejala-gejala gitu ya, ciri-ciri depresi, misal gitu kan, ciri-ciri depresi, dan sehingga kita itu malah berakibat fatal nantinya. Karena betul Ci Eca tadi bilang nih, akhirnya kita mendiagnosis diri kita sendiri. Ciri-cirinya misal aku kok mengalami kecemasan begitu ya, kecemasan. Terus ciri-ciri kita mendiagnosis diri kita sendiri, gangguan mental, gangguan kecemasan gitu. Nah, itu yang salah. Padahal yang bisa mendiagnosis itu harusnya psikolog sama psikiater profesional ya. Yang profesional. Atau kalau enggak sekarang kan banyak aplikasi ya, misal dokter, kita mencari aplikasi yang terpercaya, gitu bisa. Jadi kita curhat ke lewat aplikasi yang terpercaya. Nah itu nanti pasti hasilnya, misal kita mengalami gangguan mental, kita itu butuh penanganan atau treatment apa enggak, kan itu nanti ada kelanjutan yang lainnya tuh yang panjang sekali. Nanti kalau ada gangguan kita juga bisa dilakukan terapi dan pengobatan seperti itu. Nah kayak aku dulu punya temen nih Mbak, dia memang didiagnosa punya gangguan mental, dia depresi gitu.
Dan terus kemudian dia ke bantuan ke psikiater, dikasih obat-obat, dan itu ternyata nggak murah. Berarti kesehatan mental, kesehatan jiwa itu benar-benar penting, karena kalau kita sampai istilahnya kebablasan kalau kita nggak bisa mengontrol itu biayanya nggak murah juga gitu kalau kita iya, kesehatan mahal harganya. Iya, nggak cuman kalau kita sakit, kalau kita sebenarnya sakit jiwa dan sakit raga itu mahal semua sebetulnya. Iya, betul. Kalau kita uangkan, jadi emang itu sangat berharga. Nah, kira-kira Mbak Rian nih, ketika orang kok bisa sih mereka mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa, sebenarnya akar dari permasalahan mereka bisa didiagnosis seperti itu tuh apa sih? Jadi ada 3 faktor nih Cik Eca. Faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Faktor biologis itu bisa genetik, keturunan. Ya, karena itu gangguan mental itu kan berhubungannya dengan otak ya. Ya, jadi faktor biologis itu gangguan fungsi otak, bisa dari genetik, bisa gitu. Kalau untuk faktor psikologisnya itu trauma, dia mungkin pernah mengalami trauma. Biasanya itu banyak, misal anak-anak yang diterlantarkan, itu mungkin dia mempunyai trauma yang mendalam, seperti itu. Faktor lingkungan itu contohnya misal sering terjadinya kekerasan, keluarga yang berantakan, itu juga bisa. Itu faktor-faktor yang menjadi penyebab bisa mengalami gangguan mental itu. Contohnya ada PTSD ya Mbak? Ya. PTSD, terus anxiety ya, kecemasan. Ya, itu bisa depresi. Ya, itu nggak gampang percaya orang lain. Ya. Tidak percaya diri itu juga. Oh iya, benar. Iya. Itu juga ternyata penyebab gitu. Padahal itu tidak disadari ya. Kalau tidak percaya diri itu. Tidak percaya diri juga bisa jadi itu karena trauma ya. Iya, itu trauma, betul. Trauma dari masa lalunya itu. Iya. Berarti kita sebagai posisi sebagai orang lain nih, kita memposisikan sebagai orang lain, kita juga jangan sampai menyebabkan orang-orang di sekitar kita mengalami trauma itu ya Mbak? Iya, sebisa mungkin. Nah, gini Cik Eca, ketika saya belajar ini, jadi ngomong-ngomong tentang ketidakpercayaan diri tadi, saya jadi flashback gitu, ke diri saya. Karena apa? Ternyata anak saya juga tanpa disadari itu mengalami itu. Begitu. Jadi itu buat pengalaman saya nanti bisa saya belajar ke anak kedua nanti ya. Ini anak pertama saya itu Keanu ya. Dia itu seperti mengalami kurang percaya diri. Nah, sebenarnya tuh dia itu bisa. Sebenarnya bisa, tetapi dia itu tidak mau istilahnya mengungkapkan. Misalnya nih ya di sekolah gitu ya, suruh membaca atau apa, itu tuh dia itu bisa, tetapi dia tuh nggak berani, takut. Saya tuh tanya, Keanu kenapa takut? Nggak berani, takut gitu. Nah, itu saya berpikir, oh anak ini berarti kurang percaya diri. Nah, itu memang mungkin dulunya saya koreksi diri nih, mungkin karena dulunya saya yang pertama memanjakan, karena baru anak satu ya. Anak pertama itu mungkin wajar buat semua orang tua, semua dituruti. Tetapi setelah mungkin ada dia tertimpa masalah atau apa, saya marah. Bapaknya marah, dia itu mungkin kaget, trauma, karena saya kan nggak pernah marah, karena sering memanjakan dia itu. Jadi dia itu sekarang merasa minder, kurang percaya diri. Nah, ini PR saya nih Cik Eca, untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dia.
ternyata Mbak Ria menyampaikan ini juga Mbak Ria punya PR ya. Iya, saya apalagi aku dan mungkin sahabat Lensa kita juga. Iya, saya punya PR itu untuk mengembalikan pelan-pelan. Memang proses itu lama ya, susah sekali karena sudah terlanjur. Jadi memang harus itu mulai sejak sekarang itu diperbaiki supaya bisa ada perubahan gitu. Tapi itu bagus Mbak Ria karena sudah menyadari gitu kan sejak, maksudnya ya nggak awal juga sih, tapi paling tidak Mbak Ria sudah sadar akan hal itu, kemudian ada kemauan untuk berubah gitu kan istilahnya, untuk kemudian supaya Keanu dan juga adik nanti bisa istilahnya berkembang jadi yang lebih baik lagi gitu. Iya betul. Betul. Nah sahabat Lensa kita, di episode kali ini ayat Alkitab yang akan kita ulas adalah dalam Matius 11 ayat 28. Saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah di sini Mbak Ria, Tuhan Yesus sendiri nih yang ngomong kepada kita, termasuk kita berdua dan sahabat Lensa kita juga, bahwa ketika kita mengalami ketika kita mengalami letih, lesu, dan berbeban berat itu kita datang sama Tuhan aja karena Tuhan akan memberi kelegaan. Tahu menurut Mbak Ria itu tanggapannya tentang ayat ini seperti apa? Jadi terkadang Tuhan itu memposisikan kita itu pada posisi tertentu, sehingga kita itu memang harus berseru kepada Tuhan ya Cik Eca ya. Dikala kita letih, berbeban berat, paling bagus itu sebenarnya itu memang curhat sama Tuhan, menenangkan diri, begitu. Karena memang sebenarnya stres atau cemas itu yang secara psikis itu nggak semua gangguan mental. Iya mental, betul. Nah, ketika kita tertekan atau stres misalnya, kita perlu menenangkan diri. Dan ya itu tadi curhat kepada Tuhan, itu yang sangat bagus sekali menurut saya. Yang terutama berarti. Iya betul. Kalau apalagi kondisi seperti ini ya, corona, pandemi nggak berakhir-akhir gitu. Saya juga berdampak, semua pasti berdampak kepada sahabat Lensa gitu ya. Itu memang rasanya berat sekali gitu. Bersyukur yang masih bekerja. Kalau yang tidak gitu kan ya, kebutuhan banyak itu dapat mempengaruhi mental kita gitu. Jadinya ketika kita mengalami itu ya kita harus memang datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan begitu. Karena yang punya jawabannya juga cuma Tuhan ya. Iya. Nanti Tuhan akan memberikan hikmat ya kepada kita dan jalan keluar. Iya. Terhadap masalah yang kita hadapi. Betul. Percaya saja. Iya. Nah, itu kan berarti kita harus berhikmat. Kita harus punya istilahnya beriman yang kuat kepada Tuhan ya. Iya. Nah, tapi kadang ketika kita membicarakan soal hikmat dan iman yang kuat dan kita kaitkan dengan kesehatan mental, orang-orang tuh mungkin sampai sekarang juga masih banyak gitu ya yang menganggap bahwa ketika seseorang didiagnosa bahwa dia punya gangguan kesehatan mental, kemudian yang keluar dari mulut mereka adalah, kamu itu karena kamu kurang bersyukur, karena kamu kurang dekat dengan Tuhan, kamu kurang banyak doa, kurang banyak ibadah, atau malah ayo tak bawa ke pendeta biar didoakan biar kamu bisa sembuh istilahnya gitu. Nah, sebenarnya apakah benar seperti itu? Istilahnya kayak kalau kamu dekat dengan Tuhan pasti kamu tidak akan punya gangguan mental misalnya gitu. Istilah kasarnya gitu ya Mbak Ria. Atau seperti apa? Sebenarnya enggak juga sih Eca. Jadi itu beda. Karena gangguan mental itu lebih ke otak ya. Kalau beda maksudnya
Tapi memang ada kaitannya dengan iman di saat begini. Itu namanya pendekatan holistik sih Eca. Oh iya. Benar. Jadi begini, pendekatan keseluruhan itu lebih baik. Gitu. Jadi memang kalau gangguan jiwa itu lebih ke otak. Ketika kita mengalami misal depresi itu tadi, kecemasan itu tadi ya, yang menyebabkan gangguan mental itu, kita tahu nih, kemudian datang nih ke psikolog. Kita tahu kalau oh berarti ini saya mengalami kecemasan misal seperti itu. Terus saya di terapi. Nah, kalau ada tambahan pendekatan holistik itu tadi, keseluruhan itu lebih baik. Paket lengkap. Iya, jadi sudah terapi, obat, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu supaya iman kita kuat. Nah, itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Berarti emang harus dua-duanya tuh lebih baik diseimbangkan gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak cuma ke psikiater, psikolog aja, tapi juga imannya diperkuat, dan nggak cuma imannya yang diperkuat aja, tapi juga meminta bantuan profesional gitu. Iya betul. Kalau itu memang benar-benar mengalami gangguan mental yang istilahnya itu ya parah gitu ya, Ci Eca ya. Nah, kita kembali lagi ke ayat yang tadi ya Mbak Irian. Bahwa Tuhan itu langsung ngomong ke kita nih, kalau kamu punya masalah, kamu punya beban berat dalam hidupmu, datanglah ke aku, curhat ke aku gitu. Jangan curhat ke medsos atau curhat ke mungkin orang lain, bahkan orang yang salah gitu kan curhatnya. Betul. Malah dikasih saran yang nggak tepat, kurang tepat bagi permasalahannya. Betul. Nah, itu kan adalah salah satu gimana Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan ngasih istilahnya bantuan gitu kan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pengalaman keseharian Mbak Ria, adakah pengalaman Mbak Ria yang bisa relate sama ayat ini dan mau Mbak Ria sharekan kepada sahabat lensa kita? Kebetulan Ci Eca, saya itu masih bekerja. Masih bekerja dari pagi sampai sore. Sampai sore itu, sampai rumah itu sudah mengurus rumah. Apalagi sekarang itu kan sekolah online ya. Jadi saya itu kerepotan dikala punya PR gitu, saya harus nunggu si kecil tidur dulu. Keanu kelas berapa? Kelas 1 SD. Jadi nunggu adiknya tidur baru bisa ngerjakan PR. Nah, itu membuat saya itu terkadang memang tidak mudah dan jadi merasa saya itu sangat lelah gitu ya. Tapi itu bukan beban buat saya, itu saya nikmati. Jadi memang itu kewajiban saya ya sebagai seorang ibu yang bekerja tetapi tetap mengurus rumah begitu. Nah, dengan kaitannya ayat itu tadi ya Ci Eca ya. Jadi saya itu ketika lelah ya datangnya sama Tuhan. Saya itu senang dengerin pujian-pujian, lagu pujian begitu. Itu membuat saya itu merasa saya itu tenang gitu. Kalau bangun pagi, aktivitas pagi saya senangnya ya dengerin lagu gitu dari YouTube atau lagu-lagu rohani. Itu membuat saya lebih tenang dan saya itu lebih bisa semangat ya menjalani itu, tidak beban buat saya. Seperti itu. Setiap malam kalau anak-anak udah tidur, itu saya sebisa mungkin itu menyempatkan diri untuk saya lebih berdiam diri, terus berdoa. Curhat sehari ini bukan dear diary tapi dear Tuhan. Ya, itu lebih itu ya. Itu bagus. Juga salah satu cara untuk healing ya Mbak. Ya. Capek seharian, healingnya adalah curhat ke Tuhan. Betul. Di sisi lain juga baik untuk mental kita juga. Ya, kesusahan hari ini cukup hari ini ya. Betul. Besok masih ada lagi yang lebih susah.
kita jalani hari ini dulu gitu. Hari besok adalah misteri. Ya, misteri dan ada kesusahannya sendiri lagi. Ya, sahabat lensa kita, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan Mbak Ria tentang betapa pentingnya kesehatan mental bagi diri kita, orang-orang di sekitar kita, dan kehidupan kita sebagai manusia nih. Dan tadi ada 3 faktor utama nih yang ternyata bisa menjadi permasalahan utama kesehatan mental kita, yaitu yang pertama adalah faktor biologis, ada faktor psikologis, dan juga ada faktor lingkungan. Nah, 3 faktor utama ini semoga bisa menjadi pembelajaran supaya kita bisa meningkatkan awareness ya Mbak Ria, tentang sebenarnya mungkin di dalam diri sahabat lensa kita pernah mengalami trauma, atau mungkin ada hal-hal yang kemudian sebenarnya aku tidak baik-baik saja, dan itu juga ketika kita bisa mendeteksi lebih dini itu akan menjadi suatu hal yang lebih baik ya Mbak Ria. Dan kita akan datang ke profesional, atau kemudian apakah benar sih sebenarnya, jadi jangan self diagnose ya, jangan mendiagnosa diri sendiri, itu bahaya, fatal akibatnya nanti. Dan ketika kita sudah misalnya kita didiagnosa memiliki gangguan mental, otomatis kita harus punya kemauan nih untuk istilahnya sembuh gitu ya Mbak Ria. Atau apa sih kalimat yang tepat ya, pokoknya kita bisa ingin terbebas dari itu dengan cara kita mendatangi profesional juga, kita ikuti prosedurnya, terapinya, obat-obatan, dan jangan lupa untuk mengimbanginya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita selalu minta perlindungan bimbingan Tuhan supaya juga di dalam proses kesembuhan ini supaya Tuhan bisa datang untuk menjamah dan juga hadir di tengah-tengah proses ini. Terima kasih Mbak Ria untuk kesediaannya. Sama-sama isi podcast lensa kita. Iya. Gimana persiapannya, atau mungkin Mbak Ria persiapannya juga setelah anak-anak tidur waktu dengerin lagu rohani? Iya, betul. Oh, betul. Jadi ini datang dari Tuhan juga ya, jawaban dari Tuhan. Berdoa malam. Terima kasih juga untuk sahabat lensa kita yang sudah setia menonton atau mendengarkan dari awal sampai akhir. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa maskernya kemanapun kita pergi, jaga kebersihan, jaga jarak, dan lain-lain, karena corona masih ada dan pandemi ini masih terjadi di kondisi situasi kita sekarang ini. Dan jangan lupa untuk terus ikuti podcast lensa kita yang sekarang sudah berganti nih jadwalnya, yaitu 2 minggu sekali. Jadi sudah nggak setiap minggu lagi, tapi 2 minggu sekali. Tetap di YouTube GKMI Solo dan juga Spotify Lensa Kita. Terima kasih, sampai jumpa, dan Tuhan Yesus